Apa kabar Jemaat FJS Semarang yang Tuhan kasihi? Saya selalu berdoa untuk kita semua selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah ada di tahun 2023. Buat saya tahun 2022 rasanya berlalu dengan sangat cepat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasakan hal yang sama? Nah, tahun 2022 bukanlah tahun yang mudah. Karena pandemi COVID yang tanpa kita sadari telah memasuki tahun ketiga, walaupun keadaan membaik, tetapi dampaknya masih dirasakan baik dalam kesehatan dan tentu dalam kegiatan usaha dan pekerjaan kita. Bagaimanapun juga ada banyak hal yang kita dapat mengucap syukur. Anak-anak sudah boleh kembali bersekolah secara tatap muka. Kegiatan usaha juga bertambah baik. Dan tentu paling utama adalah bahwa kita dapat melewati tahun 2022 dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Untuk gereja kita bisa mengucap syukur karena kita dapat kembali beribadah secara onsite untuk sebagian besar di tahun 2022. Semua kegiatan berangsur-angsur telah kembali dapat kita lakukan secara onsite. Misalkan ibadah-ibadah kita, ibadah kids, youth, baptisan air, dan paling penting adalah tentu iCare dapat kembali bertemu secara tatap muka. Tema kita di tahun 2023 adalah A Life and Character. Hal yang harus terjadi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami lahir baru adalah untuk kita mengalami pertumbuhan karakter, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Status kita sebagai manusia baru harus diwujudkan dalam cara hidup yang mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada 3 hal yang saya ingin pesankan di awal tahun ini. Pertama, buat komitmen untuk tahun ini mengalami pertumbuhan secara rohani. Tidak peduli sudah berapa lama Anda menjadi pengikut Kristus, tetapi selalu ada ruang untuk kita, masing-masing dari kita, mengalami pertumbuhan semakin mengenal Dia. Karena itu saya mengajak kita semua masuk dalam 21 hari doa dan puasa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 21 Januari 2023. Marilah kita merendahkan diri di awal tahun ini dan meminta Tuhan menuntun kehidupan kita selama tahun 2023. Hal kedua yang saya ingin kita lakukan adalah membuat komitmen, membangun suatu kehidupan dengan suatu tujuan ilahi. Sehingga hidup kita terarah kepada suatu tujuan. Kita bisa mulai dengan suatu komitmen yang sederhana, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidupku. Kemudian secara konsisten kita memberikan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk Tuhan berbicara dan menuntun setiap langkah dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang saya ingin kita lakukan selama tahun 2023 sesuai dengan tema kita adalah membangun gaya hidup, sikap, dan nilai-nilai yang mencerminkan Kristus. Ini adalah suatu perjalanan pertumbuhan seumur hidup. Tetapi doa saya ketika kita membuat komitmen untuk menjadi serupa dengan Kristus, Roh Kudus akan menuntun kita mengalami pertumbuhan dan perubahan. Sedikit demi sedikit, setiap hari menjadi serupa dengan Dia. Melalui kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Doa saya untuk Anda semua, tahun ini akan menjadi tahun yang diberkati Tuhan. Semua yang baik yang Tuhan sediakan akan digenapi dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Happy New Year 2023.